Ustadz, dalam kesempatan ini saya pengen ngobrol tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa kayak banyak, Ramadan ini khusus, sampai Allah katakan dia sendirinya akan membalas ganjaran pada orang yang berpuasa. Jadi ini istimewa nih. Nah, saya mulai mau runut, kapan nih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Sebelumnya kan nggak ada, bulan Ramadan ini ada, kewajiban puasa belum ada. Sejak kapan ini sebetulnya? Jadi ini saya suka menggunakan pendekatan waktu ini ya, untuk mengetahui kekhususan dari satu ibadah dan biasanya hikmah di baliknya. Puasa, sholat misalnya ya, sholat, puasa, zakat, dan haji, 4 dari rukun Islam ini, selain syahadat, itu kan diturunkan dalam waktu-waktu yang berbeda. Dan turunnya itu karena waktunya berbeda mempunyai pesan yang juga berbeda, walaupun dia ada dalam rangkaian keseluruhan. Jadi sholat misalnya itu turunnya 2 kali. 1 kali pada tahun ketiga, itu salat pagi dan petang. Tapi sholat yang 5 waktu ini turunnya pada tahun ke-10 di Mekah. Nah, tapi puasa itu tahun kedua Hijriah. Zakat juga tahun kedua Hijriah. Sudah di Madinah ya? Sudah di Madinah. Kalau tahun kedua Hijriah kan artinya 15 tahun dari masa kenabian. Ya kan? Nah, haji itu tahun ke-6 Hijriah. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada waktu-waktu ini dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tahun ke-10 itu adalah tahun kesedihan. Para sejarawan menyebutnya begitu. Karena 3 tahun sebelumnya, itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10, kaum muslimin itu diisolasi oleh masyarakat musyrik Mekah. Mereka tidak boleh berhubungan sama sekali dengan masyarakat Mekah dalam semua bentuknya. Begitu keluar embargo lah itu. Begitu keluar dari isolasi itu, paman beliau Abu Thalib meninggal. Ini kan sumber dukungan keamanan dan politiknya. Kemudian istri beliau Khadijah juga meninggal. Ini kan sumber dukungan emosi dan finansialnya. Nah, di saat beliau bersedih seperti itu, dunia kan terasa gelap, jalan seperti buntu, lawan terasa terlalu kuat buat dia itu kan. Orang merasa lemah di situ dan itu bahaya bagi para pemimpin. Di saat itulah beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit tertinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita bayangkan sebesar apa itu Mekah kalau orang sudah naik ke langit. Kan nggak kelihatan kan? Kecil semua. Bumi ini kan juga nggak kelihatan kalau orang sudah naik ke atas. Jadi waktu, tempat, ruang ini jadi hilang makna. Waktu juga hilang makna karena ini semua perjalanan dalam satu malam. Itu keistimewaannya sholat. Di saat kita lemah, ada jalur komunikasi naik ke langit, ke sumber kekuatan yang tidak terbatas. Maka tantangan ini jadi nggak ada nilainya. Makanya Rasulullah setelah turun dari langit itu kan langsung melakukan rekrutmen kepada kaum Ansor di Madinah, menyiapkan negara Madinah, dan kemudian hijrah, dan setelah itu negaranya berdiri. Jadi justru di titik nadir itu, beliau melakukan lompatan, dan kuncinya itu di sini, salat itu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah tangga naik orang beriman ke langit. Nah, sekarang puasa, itu tahun kedua. Kan semua negara yang baru berdiri pasti rapuh, ya kan? Makanya di dalam catatan sejarah, para sejarawan Muslim itu sepakat mencatat bahwa 5 tahun pertama di Madinah itu adalah masa defensif, masa bertahan, karena pasti akan ada serangan dari luar. Jadi Rasulullah SAW setelah membangun masjid di tahun pertama, mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin, membuat perjanjian Madinah dengan seluruh
kelompok-kelompok yang ada di Medina, kaum muslimin, kaum musyrik, yang masih musyrik dan juga yang Yahudi misalnya, semuanya ikut dalam perjanjian itu. Nah, tahun kedua turunlah ibadah Ramadan ini, ibadah puasa. Dan itu berbeda dengan sholat. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain misalnya, bentuk persembahan atau peribadatan manusia kepada Tuhan, apapun Tuhannya itu ya, kan selalu ada unsur ruku dan sujudnya gitu. Tapi kalau puasa ini kan enggak, orang menahan diri, ya kan, menahan diri dari sesuatu yang bukan haram, yang selama ini juga halal. Dan enak. Makan, minum, seks gitu kan. Itu kan selama ini halal. Cuma disuruh menghentikan di situ. Ya kan? Jadi puasa ini adalah ibadah penghentian. Stop di sini. Haji ya mau lebih lagi. Ada gerakannya. Semua gerakan juga sama. Sama. Ini nggak ada. Yang kita lakukan adalah tidak melakukan. Itu bedanya. Dan makna penghentian itu apa bagi setiap muslim itu?